membahas tentang materi pidato, apa itu pidato, dan bagaimana itu pidato, cara berpidato dengan baik dan benar. Mari kita simak video berikut ini. Tujuan pembelajaran yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama, memahami pengertian teks pidato persuasif. Yang kedua, menentukan pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif. Yang ketiga, menyimpulkan kalimat inti. Dan yang keempat, menyimpulkan gagasan, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif. Pengertian pidato persuasif. Pidato yang bertujuan meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari sudut pandang si pembaca. Tujuan pidato persuasif yang pertama adalah tentang pembentukan tanggapan, yang kedua penguatan tanggapan, dan yang ketiga pengubahan tanggapan. Pembentukan tanggapan di sini adalah membentuk cara khalayak memberikan tanggapan dengan cara mempertalikan gagasan atau sesuatu yang baru terhadap nilai yang telah melekat pada khalayak. Yang kedua, penguatan tanggapan bagi sekelompok khalayak untuk mengharapkan kesinambungan perilaku yang sedang berlangsung saat ini terhadap beberapa topik gagasan atau isu. Dan yang terakhir, setelah dibentuk tanggapannya diberi penguatan, yaitu pengubahan tanggapan yang akan nanti mengubah perilaku mereka terhadap suatu konsep atau gagasan. Di sini, tujuan lain dari pidato persuasif adalah yang pertama memberikan informasi kepada pendengar, yang kedua meyakinkan pendengar, dan yang ketiga adalah menghibur pendengar dan menggerakkan pendengar. Jenis-jenis pidato persuasif. Yang pertama ada pidato sambutan, yang kedua ada pidato pemerintahan, yang ketiga ada pidato instansi, dan yang keempat ada pidato ceramah. Nah, metode pidato ini adalah beberapa metode yang digunakan dalam menyampaikan sebuah pidato. Yang pertama ada metode impromptu, yaitu mendadak. Metode ini digunakan bagi seorang yang berpidato tanpa adanya persiapan. Jadi dia melakukan improvisasi saat berpidato sesuai dengan topik atau tema yang disediakan. Kedua adalah metode ekstemporan. Di sini seorang yang berpidato, dia membawa kerangka saat berpidato. Jadi dia hanya menuliskan beberapa poin-poin kerangka saja agar pidato yang disampaikan bisa disampaikan secara runtut sesuai dengan. Yang ketiga ada metode membaca naskah atau manuskrip. Di sini orang yang berpidato membawa naskahnya untuk dibacakan di depan khalayak. Yang keempat ada metode menghafal atau memoriter. Di sini pidato yang telah disusun dihafalkan kemudian disampaikan lagi di depan khalayak. Struktur teks merupakan komponen penting yang harus ada dalam sebuah teks pidato, terutama pidato persuasif. Karena salah satu struktur tidak ada, maka teks pidato tersebut tidak akan menjadi teks pidato yang sempurna. Struktur yang pertama adalah pembukaan. Di dalam pembukaan terdapat salam pembuka, ucapan penghormatan, dan juga ucapan syukur. Salam pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ucapan penghormatan. Yang saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri 5 Sidoarjo, dan seterusnya. Ucapan syukur, puji syukur kehadirat Allah, dan seterusnya. Struktur yang kedua adalah isi pidato. Penjelasan secara detail dan juga jelas mengenai apa yang disampaikan kepada para pendengar. Dan struktur yang ketiga ada penutup. Di dalam penutup mencakup simpulan secara ringkas dari materi yang dijelaskan. Yang kedua, permintaan maaf kepada pendengar jika ada salah dalam berkata dan juga menyinggung pembaca. Dan yang ketiga adalah salam penutup. Ciri-ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Yang pertama, bersifat untuk membujuk, mengajak, dan memengaruhi seseorang. Yang kedua, biasanya menggunakan kata ayo, mari, dan kata-kata yang bersifat mengajak lainnya. Biasanya menggunakan tanda seru di akhir kalimat, memuat sejumlah pendapat dan fakta. Dalam teks pidato persuasif, banyak menggunakan kata ganti kita sebagai tanda bahwa tidak ada pembeda antara penulis dengan pembaca atau antara yang berpidato dan juga audiens. Dengan begitu, bujukan terhadap pembaca atau pendengar akan lebih kuat. Dan yang terakhir adalah menggunakan kalimat yang bersifat membangun. Tips pidato persuasif dalam rangka menyiapkan materi pidato. Yang pertama adalah pelajari topik, cari informasi sebanyak mungkin terkait topik yang akan disampaikan. Yang kedua, pahami tujuan.
pahami apa yang sesungguhnya ingin dicapai dari pidato yang akan disampaikan. Tujuan dari topik yang akan kalian bawakan, silakan kalian tekankan atau kalian sampaikan tujuan atau goalnya untuk hal apa. Yang ketiga, kenali audiens. Jadi, sesuaikan bahasa-bahasa yang digunakan ketika kalian akan berpidato. Dengan siapakah kalian akan berpidato atau menyampaikan pidato tersebut, karena nanti pemahaman akan berbeda jika kita berpidato menggunakan bahasa yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan tingkat pemahaman dari seorang pendengar. Yang keempat, pilih jenis pendekatan. Pilih pendekatan persuasif yang bisa digunakan untuk meyakinkan orang lain. Yang pertama adalah etos, karakter pembicara. Timbulkan karakter kalian dalam berpidato. Seseorang pasti akan memiliki karakter yang berbeda-beda dalam berpidato. Yang kedua adalah patos, hubungan emosional antara pembicara dan audiens. Yang ketiga, logos, sampaikan bukti logis yang disampaikan. Yang kelima, tentukan pokok argumentasi. Secara umum, menyampaikan 3 atau 4 pokok argumentasi pun sudah cukup. Tips pidato persuasif dalam rangka menulis pidato. Yang pertama, buat paragraf pembuka yang kuat. Pembuka yang kuat biasanya mengandung 5 elemen. Yang pertama, mampu menarik perhatian, terhubung dengan audiensi, menunjukkan kredibilitas atau kemampuan kita bahwa kita mampu menyampaikan topik tersebut, menekankan tujuan, dan yang terakhir, menunjukkan rencana atau strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Tips yang kedua, tawarkan bukti yang persuasif. Tubuh utama pidato harus berisi uraian pokok-pokok argumentasi. Gunakan sumber yang kredibel untuk mendukung argumentasi. Gunakan contoh nyata yang bisa dengan mudah dipahami oleh audiens. Tips pidato persuasif dalam menyampaikan sebuah pidato. Yang pertama, latih pidato. Agar pidato tersampaikan dengan baik pada hari H, hal terpenting yang perlu dilakukan adalah berlatih, dan berlatih sesering mungkin. 2. Kenakan pakaian yang pantas. Pada hari H, kenakan pakaian yang sesuai dengan lokasi acara dan audiensi sasaran. Ketiga, terbuka. Jangan menunjukkan sikap arogan ketika sedang berpidato. Bersikaplah selalu rendah hati. Dan jangan menutup diri terhadap pertanyaan, saran, dan umpan balik dari audiensi. Yang keempat, bersikap tenang. Berupayalah semaksimal mungkin untuk tetap rileks dan menjadi diri sendiri. Jangan lupa untuk kontak mata dengan pendengar. Jika kalian suka dengan video-video yang saya buat, jangan lupa untuk terus support dengan tekan like, komen, dan subscribe channel YouTube saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.